times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no... You this morning, Beth. She had a history of seizures No. and allergies. As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Guard, they're moving the president. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arini Stories. Mari bercerita. Halo guys, gimana masa karantina kalian di rumah dan menjalani puasa Ramadan ini? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, tentunya hari ini aku mau bahas tentang film yang menurut aku ya itu 98% mirip dengan COVID-19. Aku juga pembahasan aku juga udah ada tentang film The Flu. Itu film tentang flu burung yang mirip juga dengan virus corona atau wabah-wabah virusnya. Juga aku juga udah nonton The Ranger. Aku juga udah buat tapi belum aku posting. Dan yang ini aku film The Contagion. Mungkin kalian juga udah gak asing lagi dengan film Contagion. Aku akan bahas apa sih kemiripan film Contagion ini dengan virus corona sekarang. Oke, tonton aja sampai habis. Dan bagi kalian yang belum tonton atau ya karena kebanyakan itu film Contagion itu subtitlenya English. Tapi kalau kalian mau nonton film The Contagion dengan subtitlenya Indonesia, kalian bisa DM aja aku di Instagram hari ini. Nanti aku akan kasih linknya untuk film Contagion subtitle English. Oke guys, jadi kalian juga bakalan ikut merasakan gitu film Contagion itu mirip banget dengan virus corona kita saat sekarang ini. Oke guys, langsung saja. Film The Contagion adalah salah satu film yang sering dibanding-bandingkan dengan COVID-19. Film ini mengisahkan tentang kematian seorang pengusaha asal Amerika bernama Beth Emhoff. Kematian ini tidak wajar. Setelah melakukan kerja ke Tiongkok, setelah dilakukan penyelidikan, baru diketahui jika kasus ini bahkan awal mula dari penyebaran virus misterius yang dinamakan dengan MEV1 yang berasal dari kelelawar. Dan banyak orang yang udah nonton ini. Sebenarnya film ini itu udah dirilis tahun 2011 ya guys. Namun kembali booming lagi karena film ini yang saya bilang tadi itu memang mirip banget. Dan sepertinya sutradara itu sudah meramalkan gitu, I don't know why. Dan beberapa kemiripan dalam film Contagion ini dengan kehidupan kita sekarang. Oke, kemiripan pertama itu asal virus. Salah satu scene dalam film Contagion ini mengungkapkan bahwa virus fiksi ini yang bernama MEV1 dalam film Contagion itu berasal dari babi yang memakan sepotong pisang yang dijatuhkan dari kelelawar yang terinfeksi virus ini. Akibatnya habitatnya dirusak. Babi itu kemudian disembeli oleh koki di salah satu restoran di Tiongkok guys. Saat dia disembeli, kemudian dia tanpa cuci tangan dia bersalaman dengan Beth Emhoff. Beth pun mulai terinfeksi virus tersebut guys. Ia adalah pasien pertama yang teridentifikasi. Keberadaan kelelawar, gaya hidup yang tidak higienis, dan virus yang belum ada obatnya. Dalam film Contagion ini sangat mirip dengan asal-usul virus corona yang berasal dari kelelawar. Kemiripan yang kedua itu gejalanya yang serupa. Dalam film Contagion ini mengalami gejala seperti demam tinggi dan tubuhnya yang mengeluarkan banyak sekali keringat, bahkan disertai dengan sakit kepala, sakit tenggorokan, dan batuk. Ketika pasien dalam kondisi kritis, mereka akan mengalami kejang, pusing, dan buih dari mulutnya. Namun hingga hari ini virus corona itu belum ada. Ia mengabarkan bahwa virus corona ini
saat masa kritisnya itu ditandai dengan buih dari mulut dan kejang-kejangnya. I don't know kalau kalian tahu, memang virus corona itu di saat kritisnya itu ditandai dengan buih dan kejang-kejang. Sedangkan gejala virus COVID-19 ini itu ditandai dengan tingginya panas sampai 30 derajat Celcius dan ditandai dengan batuk dan sulit bernafas. Ini juga udah dikonfirmasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Oke guys, kemiripan ketiga itu terjadi pada penularannya yang sama. Seperti halnya COVID-19, film Contagion pada tahun 2011 yang lalu dirilis juga menceritakan pandemi virus MEV1 yang masuk kategori penyakit pernafasan. Virus ini menular melalui butiran-butiran air liur yang dikeluarkan saat bersin dan batuk. Dan terjadi pada virus ini menular karena sentuhan, guys. Sama juga seperti COVID-19, itu sentuhan itu sangat dominan banget gitu. Dan virus juga akan langsung menyebar melalui tetesan air liur mengenai mata, hidung, dan mulut seseorang. Same like that virus corona ya, guys. Pola transmisi yang sama juga berlaku untuk COVID-19. Hal ini mengancamkan seluruh dunia. Oke, jadi penularannya juga sama melalui udara, air, dan juga sentuhan. Ini juga sama, ya bisa dibilang ini 95% menurut aku ini terjadi penularannya gitu guys. Makanya film ini yang paling kuat dengan dominannya virus corona dibandingkan film The Flu, The Ranger, and lainnya. Oke guys, gimana menurut kalian? Kemiripan keempat itu terjadi pada tingkat kematian. Dalam film Contagion, tingkat kematian virus MEV1 itu pada 20% sampai 30%. Presentasi tersebut jauh lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan dengan COVID-19 yang hanya berkisaran 1,8% hingga 3%. Oke guys, jadi MEV1 itu jauh lebih mematikan dari COVID-19. Atau bisa diperkirakan tingkat kematian itu 20-30% kan kalau di Contagion ini. Kalau di COVID-19 itu hanya 1,8-3% guys. Jadi kalian cuma berdominasi dengan kehidupan sehat kalian aja dan higienis guys. Kemiripan kelima itu pada panic buying. Setelah COVID-19 diterapkan PBB sebagai pandemi global, maka fenomena yang sekarang itu terjadi pada kepanikan publik guys, yang mulai merasakan ketika fenomena panic buying muncul. Masyarakat melakukan aksi borong masuk Indonesia, antrian panjang di sepanjang supermarket, dan membeli semua peralatan di supermarket untuk stok makanan guys. Panic buying di film Contagion itu sama banget dengan keadaan kita sekarang ini. Terjadi kerusuhan dan kriminalitas di mana-mana. Hingga supermarket di film Contagion itu lumpuh dan dijarah oleh semua orang guys, karena memang kepanikan tingkat dahsyat di mana-mana dan kerusuhan di mana-mana di film Contagion ini. Kemiripan yang keenam itu penggunaan masker guys. Pada COVID-19 ini penggunaan masker itu terus meningkat, dari yang harga maskernya itu hanya 25.000 sampai 40.000, sekarang sampai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ini mengakibatkan kelangkaan produk yang untuk melindungi diri kita sendiri. Itu pun terjadi di film Contagion guys. Mereka panik dan terjadi kerusuhan karena ya penggunaan masker ini gitu yang langkah banget tuh guys. Gimana pendapat kalian? Apakah memang ini mirip banget dengan keadaan kita saat sekarang ini? Dan ternyata guys, social distancing itu yang baru kita dengar saat sekarang ini juga sudah pada masanya di Contagion ini. Mereka juga melakukan social distancing untuk menjaga jarak mereka gitu dengan orang-orang sekitar. Nggak boleh sentuhan, nggak boleh lain-lain, dan melakukan pembatasan. Nggak ada yang boleh keluar dari jalur kota tersebut guys.
Dan setelah vaksin itu ditemukan, kalian akan mendapatkan gelang barcode, guys. Yang dimana kalau kalian akan ke supermarket di barcode, guys, kalau kalian nggak ada barcode-nya ini, kalian nggak bisa masuk karena kalian tuh belum divaksin. So aku jadi teringat dengan podcastnya Deddy Corbuzier dan Yonglek itu, di mau kita juga nanti bakalan divaksin dan akan di mana-mana tuh harus pakai ada petunjuk kartu vaksinnya gitu. So podcastnya Deddy Corbuzier ini mengingatkan aku pada contagion ini, dimana pada semua orang itu harus divaksin dan harus menunjukkan kalau kalian itu udah divaksin. Jadi kalian itu nggak boleh kemana-mana kalau kalian itu belum divaksin dan belum ada petunjuk kalau kalian itu belum divaksin, guys. Gimana menurut kalian? Apakah COVID-19 juga bakalan seperti ini dan bakalan harus divaksin semua orang? Oke, guys, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Sekali lagi, kalau kalian mau video Contagion subtitle Indonesia, kalian bisa DM aku di Instagram. Nanti bakalan aku kasih linknya. Gimana pendapat kalian? Apakah film ini itu mirip-mirip banget dengan keadaan kita sekarang ini? Oke, komen bagi yang udah nonton film ini dan gimana pendapat kalian. Yang belum nonton, silakan ditonton. Filmnya nih bakalan seru banget, bakalan kalian berpikir karena kejadian di film itu sama banget, guys, sama banget. Oke, guys, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan pengeditan dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe channelnya aku, Arini Stories, dan bisa follow juga Instagram aku, Arini. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.